Shalom, selamat jumpa kembali saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Saya Pendeta Rudolf Manhutu akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan ini diberi tema, diterangi untuk menerangi. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan kami persembahkan bagimu. Engkau setia, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu terpanggil ya Tuhan untuk hidup memuliakan Engkau dengan melakukan firman-Mu. Kiranya dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan saat ini, kami kembali boleh dilengkapi, boleh memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Inilah doa kami Tuhan. Mari Tuhan berfirman kepada kami anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sejak masa perjanjian lama, firman Tuhan telah diterima sebagai penerang langkah kehidupan orang percaya. Salah satu ayat yang cukup terkenal tentang itu berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini mengandung sebuah pengakuan bahwa hidup orang beriman akan menyimpang dari jalan kebenaran jika tanpa firman Tuhan. Hanya oleh tuntunan firman Tuhan, maka dalam kegelapan sekalipun, orang percaya tidak akan jatuh dan tersesat. Tetapi yang menarik saudaraku, menurut Yesus, firman Tuhan bukan saja menjadi pelita bagi kakiku secara pribadi dan terang bagi jalanku, melainkan juga harus menjadi pelita bagi kaki banyak orang dan terang bagi jalan banyak orang. Yesus memperluas makna firman Tuhan dari sekedar lingkup pribadi ke lingkup kehidupan banyak orang. Inilah yang kita temukan dalam perikop kita saat ini, yaitu Injil Markus pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelumnya Yesus baru saja berbicara tentang perumpamaan penabur yang berjalan menabur kebenaran firman Tuhan. Itu terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Bagi yang mengindahkan firman Tuhan yang telah didengarnya, Yesus mengibaratkan mereka sebagai yang telah memiliki terang atau pelita bagi kehidupannya. Tetapi tidak boleh hanya sampai di situ atau hanya menjadi penerang bagi pribadi kita sendiri. Dalam ayat 21, Yesus berkata, orang membawa pelita bukan hanya supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Karena kita yang telah menerima firman Tuhan dianggap telah menerima pelita, maka wajib hukumnya pelita itu tidak disembunyikan, melainkan ditempatkan sedemikian rupa dalam hidup kita, sehingga dapat juga menerangi langkah-langkah kehidupan dan jalan kehidupan banyak orang. Bagi Yesus, terang yang ia bawa dan terpancar melalui kehadiran kerajaan Allah, selain harus terlihat, juga harus dirasakan dan dinikmati oleh seisi dunia ini. Yesus menghendaki terang yang dulunya gagal dibagikan oleh orang Israel yang lama, yang tersembunyi berabad-abad, kini sudah waktunya untuk disingkap oleh siapapun yang telah mendengarkan firman Tuhan secara baru. Tentu saja ini tantangan terbesar kita adalah ego kita. Kita tidak boleh egois. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan menikmati karya keselamatan Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan dan memberitakan firman itu kepada orang lain. Saudaraku, jika selama ini kita sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, sudah sepantasnya kita tumbuh kembangkan itu dengan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan Yesus melalui ayat 23 berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Ini diungkapkan Yesus bukan saat ia mengajar tentang perumpamaan seorang penabur, melainkan saat ia berbicara tentang pelita. Itu berarti Tuhan Yesus hendak menekankan agar kita gunakan telinga sebaik-baiknya dalam mendengar perintah untuk tidak menyembunyikan firman Tuhan sebagai pelita bagi hidup orang banyak. Jadi, sudah sepatutnya lah saudaraku, kita membuka diri kita yang sudah diterangi untuk menjadi terang bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus memang menerangi kita untuk menjadi terang dalam dunia ini, dimanapun kita ditempatkan dan dalam situasi apapun. Saudaraku, percayalah, penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarkanlah sinar terang itu bersinar melalui kehidupan kita, dan ada banyak orang yang boleh memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena dalam kasih-Mu Engkau mengingatkan kami pada saat ini, agar kami boleh menjadikan kehidupan kami terang bagi sesama kami. Mungkin terang itu tidak seterang yang Engkau pancarkan melalui kehadiran-Mu bagi kami. Tapi paling tidak kehadiran kami boleh menjadi terang bagi siapapun di sekitar kami. Kami percaya bahwa Tuhan mampu menolong kami dan siap menopang kami untuk melakukan panggilan ini. Jangan biarkan kami berusaha sendiri Tuhan. Perlengkapi kami dengan kekuatan-Mu, sehingga dimanapun kami hadir, kami boleh menjadi terang bagi siapapun. Jangan biarkan kami menikmati terang Tuhan sendiri. Jangan biarkan terang-Mu itu hanya bersinar dalam diri dan kehidupan kami saja, tapi juga boleh terpancar bagi siapapun di sekitar kami, dan mereka boleh memuliakan Engkau. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap dipakai Tuhan, dan nyatakanlah kasih-Mu melalui kehadiran kami bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, amin.